Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Berendo, Ruang Seni dan Budaya. Tentunya kita masih bersama mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan yang memiliki karya nih. Nah, saya pula tadi kita sempat membahas ya bahwa kalian di angkatan kalian juga sudah banyak nih mengeluarkan karya-karya. Nah, itu seperti apa tuh karyanya? Karyanya itu ada berbentuk single dan juga ada berbentuk instrumen. Memang belum dirilis secara langsung ya, tapi kalau memang untuk single dari UKM Musik itu udah banyak, Kak. Dari senior juga udah banyak banget. Enggak kehitung mungkin. Memang lulusan dari UKM Musik sih bagus, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi memang banyak banget nih karya-karya yang dikeluarkan, apalagi memang kalian latihannya juga ada jadwal latihan ya. Jadi memang mau tidak mau tentunya sembari belajar juga tentunya sembari juga mengeluarkan karya-karya tersebut. Tapi kalian nih sebagai mahasiswa ketika mengeluarkan karya nih, apa sih yang mungkin sedikit ada tantangan nih? Dari Saifullah sendiri nih selaku gitaris bandnya, seperti apa? Kalau tantangan mungkin banyak ya, Kak ya. Salah satunya mungkin apa ya? Mungkin dari Miza aja dulu. Tantangan sendiri nih. Tantangan mungkin untuk penarik penonton ke karya itu mungkin, Kak. Sebagai tantangannya, apakah tersampaikankah apa yang kami, kan biasanya kan kalau musik itu merupakan sarana komunikasi antara pencipta sama pendengar itu kan. Jadi kayak apa yang kami buat ini sampai nggak ya sama penonton gitu. Kalau menurut Miza sih. Jadi kayak merasa ada nyawanya nggak ya musik ini gitu ya. Tapi kalau dari kalian nih mengeluarkan merilis musik nih, bisa dikatakan kan banyak nih. Sekarang juga mungkin kalau biasanya nih banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak melihat karya-karya mahasiswa biasanya. Nah, kalau kalian sendiri nih kesulitannya mungkin untuk memperkenalkan nih karya kalian atau mungkin merilis karya kalian itu seperti apa? Kalau untuk merilis kami itu biasanya orang-orang yang mempunyai karya-karya tersebut, Kak, membuatnya di studio. Kayak membayar pribadi atau bisa dibantu sama UKM juga pernah. Ada orang-orang yang kayak mempunyai karya kami bantu untuk ininya. Saling support ya? Iya, saling support. Benar sekali, tentunya saling support untuk membuat sebuah karya. Karena karya ini bukan hanya satu atau dua orang, tapi ini adalah organisasi. Iya, benar. Yaitu UKM Musik KBM Unip. Nah, kalau dari saya pula sendiri nih, bandnya apa sih namanya? Nama band itu Di Mana. Di Mana? Di Mana. Apa artinya? Karena kita personil band itu di mana-mana ada. Oh, di mana-mana ada. Maksudnya gimana nih? Mungkin ya dari berbagai daerah gitu, Kak. Oh gitu. Jadi memang kalian itu dari kabupaten kebanyakan atau seperti apa? Kita memang lingkupnya masih di lingkup UKM ya, Kak ya. Band itu di lingkup UKM. Tapi personilnya ada dari Curup, ada dari Payang, ya dan lain-lain lah. Karena memang kita juga tahu ya kalau Unip ini dari seluruh kabupaten, kota sampai dari luar provinsi juga banyak yang kuliah di sana. Jadi dari sana juga kalian punya latar belakang yang berbeda. Betul. Dan membuatlah dan kalian ketemulah di UKM ini dan membuat sebuah karya dan juga membuat sebuah band. Kalau kamu sendiri nih sama tim kamu atau mungkin band kamu udah mau mengeluarkan karya apa aja? Kalau untuk karya secepatnya kita bakalan keluarin, Kak. Karena untuk sekarang masih fokus untuk 1 tahun kepengurusan ini. Jadi untuk band bisa dibilang vakum untuk terlebih dahulu. Kebetulan vokalisnya Meza sendiri. Oh gitu, kalian ini satu band sebenarnya ya. Oke. Dan kalian sedang, karena ini ya, mungkin karena kalian itu bukan hanya mengeluarkan karya, tapi kalian juga harus membuat struktur organisasi ini, makanya jadi kalian mungkin kesulitan. Itu yang sulitnya ya. Nah kalau untuk kuliah sendiri Meza seperti apa nih? Kalau untuk kuliah, kalau bagi Meza nggak terganggu sih, Kak. Nggak terganggu? Iya, karena kalau untuk ini kan minat dan bakat tuh, sebuah organisasi yang bisa lah
kita mahasiswa untuk membagi waktu gitu kan. Kalau dulu kita ekstrakurikuler di SMA mungkin kayak susah nih, masih izin orang tua, masih ini. Kalau untuk sekarang masih tidak terlalu sulit kalau Tidak bagi terlalu, karena mungkin waktunya juga kita bisa ini ya, membagi waktu itu sendiri. Tapi kalau dilihat nih kamu dari jurusan gitu ya, jurusannya kan cukup jauh gitu ya. Bukan jurusan anak-anak yang santai banget nih, tapi jurusan yang cukup padat jadwalnya. benar. Mungkin juga keluar kota, ke pulau gitu ya, karena anak kelautan ya tadi ya bilangnya ya. Nah, anak kelautan ini jadi gimana nih? Mungkin ketika jadwal latihan, terus bentrok sama kuliah, itu seperti apa nih Wiza? Oke, kalau kami tuh ada struktur organisasinya berupa ada Dewan Pembantu Inti. Kalau itu tuh deputi-deputinya dapat membantu kami jikalau kami sedang tidak ada di sana kayak gitu Kak. Jadi kalau kami tidak ada di suatu event tersebut atau tidak ada di suatu latihan tersebut, maka bisa digantikan kepada dewan-dewan. Jadi ini memang struktur organisasinya memang luar biasa gitu ya, saling membantu, saling membackup gitu. Nah tapi kalau dari kamu sendiri nih anak kelautan tiba-tiba pengen memilih untuk masuk ke UKM musik ini, kenapa sih? Tapi tahan dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda para berikut ini. Tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.